selamat beriman dengan penerangan Roh Kudus. Semoga dengan bimbingan Roh itu juga kami memahami yang benar dan selalu menikmati penghiburannya. Ya Allah, setiap hati terbuka bagimu dan setiap kehendak berbicara kepadamu. Juga tak ada rahasia tersembunyi bagimu. Kami mohon, bersihkanlah hati kami dengan curahan Roh Kudus, agar kami dapat melangsungkan pemberkatan ini dengan layak. Dan dengan demikian berkat-Mu mendatangkan keselamatan bagi umat-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, semoga daya kekuatan-Mu mendahului tindakan kami, dan bantuan-Mu menyertainya, agar segala doa dan pekerjaan kami bermula padamu, dan segala sesuatu yang kami mulai diselesaikan oleh-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya yang senantiasa menyertai kita. Dengan keberkatan dan peresmian aula ini, semoga umat semakin satu padu, kompak, dan semakin guyup untuk mengadakan perayaan bersama. Satu rosario pelindung paroki kita. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Beginilah firman Tuhan. Penerusmu yang maha kuasa dan maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita diundang dan diajak untuk mempersiapkan diri dengan masa Advent selama 4 minggu. Di beberapa tempat dibuat juga lingkaran Advent pakai lilin 4 macam itu, warna ungu dan satu warna pink seperti baju Ibu Pur ini. Minggu yang akan datang akan dinyalakan lilin warna pink itu, karena minggu depan itu minggu sukacita. Kenapa minggu sukacita? Hanya bisa kita pahami kalau kita masuk masa Advent dengan pemahaman, dengan kesadaran, dengan memperhatikan bacaan dan liturgi yang mengisi masa Advent ini. Kadang-kadang kita hidup secara ekumenik bersama dengan saudara-saudari kita dari gereja tetangga. Mereka sudah merayakan Natal juga sebelum hari Natal. Ya kan? Lalu di sini rancu, kadang-kadang kita sendiri bingung karena kita ikut bersama, ikut ibadat, sudah Natal atau belum. Ada orang-orang Katolik yang tegas mengatakan tidak boleh merayakan Natal sebelum hari Natal. Tapi itu kekasih kita, saudara-saudari Bapak Ibu. Karena apa? Memang kita merayakan Natal pada tanggal 24-25 itu dengan mengarak bayi Yesus, dengan mengarak sabda Tuhan, karena dikatakan dalam hari raya Natal nanti sabda telah menjadi manusia. Maka kitab suci juga menjadi punya tempat terhormat di dalam perayaan itu. Oleh karena itu, kita menantikan, menunggu tema minggu pertama masa Advent ini, waktu lilin yang pertama dinyalakan. Biasa kalau ada lingkaran Advent, lingkaran itu juga didubai seperti lilin Paskah dalam perayaan Paskah. Lilin pertama itu mengundang kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Karena tema bacaan liturgi hari Minggu Advent pertama memang mengundang kita supaya kita tidak larut, tidak tenggelam dalam pesta pora. Ada orang mengatakan sampan atau kapal di tengah laut yang bergelora itu bukan tenggelam karena air yang mau masuk ke dalam sampan itu, tetapi karena sampan itu yang bocor sehingga air pelan-pelan masuk ke dalam. Sampan itu tenggelam. Begitu juga hati kita, saudara-saudari. Bukan keramaian dan keributan yang ada di sekitar kita yang langsung membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau hati kita bocor, hati kita dipenuhi dengan keramaian dan kegaduhan itu, dengan pesta pora, dengan kesibukan yang tidak pernah membuat kita tenang, yang tidak pernah membuat kita bisa duduk lalu menyadari sudah mau Natal, sudah mau habis tahun ini, dan saya masih mempunyai dendam pada seseorang, punya hutang pada seseorang, bahwa saya masih harus menyelesaikan perkara ini, perkara itu. Kita tidak sadari itu kalau kita tidak duduk diam. Maka ajakan, undangan untuk berdoa, untuk berjaga-jaga, itu tema pertama dalam masa penantian ini. Masa penyambutan juga, tapi penyambutan yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh itu harus mulai dengan duduk diam, menyadari apa yang mau kita lakukan. Sudah berusaha tidak bisa menjadi seperti itu. Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari,
anak Tuhan dengan baptisan kita dipilih menjadi putra dan putri Allah yang selalu setia menunggu kita datang, selalu setia menunggu kita pulang. Karena itu, minggu kedua ini ajakan untuk mari memakai kesempatan kembali pada Tuhan. Tidak peduli sudah berapa lama, ada yang mengatakan 5 tahun tidak datang untuk mengaku dosa, ada 10 tahun tidak datang mengaku dosa. Mari Pastor Markus juga mengingatkan itu, pentingnya mengaku dosa. Justru karena kita mau membuat hati kita siap pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus lahir. Soalnya kadang-kadang kita takut datang pada pastor melakukan dosa. Kadang-kadang kita tidak tahu juga mau melakukan apa. Dan saudari, yang nanti bertobat dalam kasus itu sebenarnya berpikir positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan mengambil pikiran positif pada Tuhan yang tetap setia menunggu kita dan memberi kita kesempatan yang kedua. Karena itu satu resep saja, kalau pergi untuk mengaku dosa, kita daftar dosa itu. Kalau mau bawa tidak apa-apa. Pastor tidak mau mendengar dosa semua itu dengan lengkap sampai tidak ada yang salah. Itu jadi salah lagi nanti. Tapi datanglah untuk mengatakan banyak berkat yang sudah diberi. Sejak dari pengakuan yang terakhir, sejak bertemu pastor yang terakhir, lalu apa saja yang saya rasakan sebagai karunia, sebagai berkat. Bahkan kalau saudara-saudari sadar, ada hal-hal tertentu yang kita bisa rasakan rahmat dari Tuhan, kita tidak sadar. Rahmat yang lewat begitu saja. Bisa kita mengatakan mestinya bisa jadi lebih buruk daripada yang sekarang saya alami. Kenapa saya tidak sadar? Lalu sesudah kita menyadari betapa banyak Tuhan membantu kita, Tuhan menghadirkan rahmat-Nya, Tuhan memberkati kita bisa sadar juga bahwa ternyata kita justru tidak mudah berterima kasih. Justru kita lebih gampang ngomel, lebih gampang bersungut-sungut. Pada waktu itu kita sadar rahmat, karunia, berkat dari Tuhan yang kita balas bukan dengan terima kasih dan syukur, tapi dengan sungut-sungut dan omelan dan gerutu. Dan sudah waktu kita sadar ini, dosa-dosanya muncul sendiri. Karena ternyata kita tidak membuat seperti yang seharusnya dibuat, kita membuat yang lain. Itu artinya menyimpang. Dan waktu kita sadar ini, kita melakukan itu seperti percakapan pada Tuhan yang mencintai kita, yang memberi kita banyak, tapi kita hanya berterima kasih sedikit. Nah, sakramen tobat seperti terima kasih yang seharusnya kita buat pada Tuhan yang sudah begitu baik. Dari situ muncul sendiri rasa penyesalan dan tobat.
makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sebenarnya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Mari